Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Setiawan dari jurusan Ilmu Hadis, dan teman saya bernama Qurratul Ayun. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang. Pengertian aktualisasi secara bahasa berasal dari kata aktual yang artinya betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya hakikatnya. Di mana Pancasila memang sudah jelas berdiri di negara Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sedangkan secara istilah, aktualisasi Pancasila merupakan bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila ialah bersifat universal, tetap berubah. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum kenegaraan maupun norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan setiap warga negara Indonesia. Macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan, apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di era yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat. Macam-macam Pancasila itu ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara, hukum, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Dua, aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Cara pengaktualisasian Pancasila di berbagai bidang itu ada 4. Yang satu yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Dalam bidang politik, pengaktualisasian Pancasila itu dalam mengambil sikap politik berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan negara lain, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat itu harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara itu. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, dengan cara berdasarkan atas azas kebersamaan, kekeluargaan, artinya itu walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka bersama, sehingga terjadi persaingan bebas yang mematikan. Yang ketiga yaitu bidang sosial budaya, perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan berbagai dampak. Dalam bidang sosial budaya sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan adanya hal perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang sangat dipertahankan. Oleh karena itu harus ada pengalaman Pancasila yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri sebagai tindak lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai Pancasila.
Yang keempat, bidang hukum, yaitu di bidang hukum. Cara pengaktualisasiannya yaitu melalui nilai-nilai Pancasila dengan mengikut sertakan kesadaran warga negara. Perlu ada dan harus ditanamkan di setiap jiwa-jiwa generasi penerus bangsa, karena kesadaran input yang paling kecil, namun hal yang paling utama adalah melakukan suatu perbaikan dengan output yang sangat besar. Kesimpulannya yaitu aktualisasi Pancasila merupakan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pemimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila itu terdiri dari dua macam, objektif dan subjektif, dan cara pengaktualisasian Pancasila itu dapat dilakukan dengan cara dalam berbagai bidang, misalnya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri ini, saya akan membuka seri pertanyaan terlebih dahulu. Jika Anda ada yang akan ditanyakan, silakan di grup WA. Presentasi dari saya, terima kasih atas ketergantungan pada dalam mengikuti kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur yang tidak teratur dan bila ada kata yang tidak tertata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.